Nah kali ini base komennya datang dari Bang Irja. Oke, akhirnya pakai nama asli ya kan. Biarpun PP-nya anime, cuman Bang Irja ini gentle lah aku tengok. Ketimbang udah PP anime, nama pun wibu, komenannya pun kimochi-kimochi, rusak kali lah itu Kima ya kan. Aku harap gak ada lah kalian serusak itu, oke? Nah jadi komenan dari Bang Irja ini yaitu mengira kalau admin Vijinti lagi koma, makanya gak upload-upload. Nah jadi gini Kima, sekalian klarifikasi lah aku, oke? Kami ini berdua, admin Ere yaitu aku sendiri, dan admin Richards yaitu kawan bebanku yang satu itu, kami ini mahasiswa semester akhir Kima. Jadi ya kalian yang kuliah atau pernah kuliah pasti tahulah capeknya itu. Ini aja aku bahkan baru siap UAS, jadi baru lega lah nafas sekarang. Jadi untuk kedepannya udah bisa aktif lagi lah nge-YouTube. Jadi kalian gak usah panikan, oke? Santai aja Kima, wibu itu panjang umur, jadi slow aja, oke? By the way, makasih lah komenannya dari Bang Irja. Dan juga buat kalian yang lain, gaskan aja Kima, ramaikan kolom komentar itu. Oh ya lupa, selamat tahun baru lah dari admin Vijinti Kima. Bye, adios. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan light novel dari kelas Nobochi part ke-6-nya. Pembahasan part ke-6-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 6 sampai 8 dari volume satunya Kima. Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, aku gak bosan-bosannya lah minta dukungan kalian Kima. Dengan cara subre dan aktifin lonceng notifikasi kalian biar gak ketinggalan updatean super Kima dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke halaman traktir kami, karena di situ kami ada sediakan stok light novel yang bisa kalian tonton lebih awal. Ya hitung-hitung juga sedekah lah untuk channel kita ini Kima, oke? Baiklah gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di pembahasan part sebelumnya itu Kima, kita ada diceritain lah soal Akira dan kawan-kawan yang mampir ke tempat kerjanya Aoi untuk membahas soal rencana perjalanan mereka. Nah ngapain? Kalau kalian ingat kan Kima, di part sebelumnya itu Izumi mengusulkan kepada Akira dan yang lainnya untuk pergi ke sebuah pemandian air panas sebagai perayaan atas keberhasilan mereka melewati ujian akhir semester. Tentunya Akira dan kawan-kawan setuju dengan ide dari Izumi tersebut. Jadi, selagi karena mereka penasaran dengan tempat kerja Aoi, Akira dan kawan-kawan juga butuh tempat untuk berdiskusi mengenai rencana liburan mereka. Nah, di tempat kerjanya Aoi, Akira juga sempat berbicara dua mata dengan manajer di sana dan mengetahui fakta kalau manajer tersebut juga sebenarnya cukup prihatin dengan kondisi Aoi yang dulu. Manajer tersebut juga menceritakan bagaimana dulunya Aoi sempat putus sekolah dan menghabiskan waktunya di tempat kerja demi mencukupi kebutuhan sekolahnya. Nah di situ Akira mencoba menjelaskan kepada si manajer tersebut mengenai keadaan Aoi yang sekarang Kima. Manajer tersebut pun seketika merasa lega dan mengucapkan terima kasih kepada Akira karena sudah mau menolong Aoi. Oke, kemudian selain itu Kima, waktu itu juga adiknya si Akira yaitu si Hiyori juga datang berkunjung ke rumahnya Akira. Tentu saja kedatangan Hiyori sama sekali tidak diprediksi oleh Akira. Jadi ya ceritanya waktu itu, si Hiyori ini ngegrebe abangnya yang sedang menampung seorang gadis di rumah mereka. Awalnya si Akira ini dah sempat panik Kima, namun untungnya si Hiyori ini cukup pengertian. Biarpun wajahnya datar dan dingin, namun Hiyori juga termasuk adik yang sayang abang. Jadi dibantunya lah si Akira ini Kima untuk merahasiakan kejadian tersebut sementara dari orang tua mereka. Oke lah Kima, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ngebahas chapter 6-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan saat Akira dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat pemandian air panas. Rencana mereka untuk merayakan selesainya ujian akhir semester ke air panas akhirnya terwujud juga. Mereka pergi ke sana menggunakan kereta dan turun di stasiun terdekat dengan lokasi fasilitas air panasnya. Nah, selagi di dalam kereta, Izumi sempat berteriak kesal kepada Akira karena ia tidak memberitahunya kalau Hiyori waktu itu datang berkunjung. Nah, seperti yang udah aku bilang di chapter-chapter sebelumnya Kima, si Izumi ini juga merupakan teman masa kecilnya si Akira. Jadi ia dari dulu udah sering bermain dengan Akira, begitu juga dengan Hiyori. Bisa dibilang sebenarnya si Izumi ini condong lebih dekat dengan si Hiyori ketimbang si Akira. Nah, kembali lagi, di sini Izumi merengek-rengek karena Hiyori main pergi aja tanpa ada bertemu dengan dirinya dan tanpa ada memberikan salam sedikit pun.
Akira pun menjelaskan kalau Hiyori hanya berkunjung sebentar dan besoknya ia harus sudah pergi di pagi hari. Akira berkata kalau Hiyori datang di waktu yang mepet, jadi ia juga harus pergi secepatnya. Namun Hiyori juga sempat menitip salam kepada Akira untuk disampaikan kepada Izumi jika mereka bertemu. Nah, mendengar itu, Izumi pun mulai berhenti merengek dan bersandar di bahu Eiji sambil menenangkan dirinya. Di sini Kima, si Akira ini seketika mengurungkan niatnya untuk memberitahu Izumi kalau alasan sebenarnya Hiyori tidak mau berkunjung untuk menyapa Izumi ialah karena si Izumi ini merupakan tipe orang yang lemah di pagi hari. Jadi ya kayak si Hiyori ini tahulah, andai pun dia datang pasti Izumi belum bangun nantinya. Berhubung juga dia ada sekolah di hari itu, alhasil Hiyori pun pergi tanpa pamit ke Izumi. Namun ya Akira memilih untuk tidak memberitahukan alasan sebenarnya, agar Izumi tidak merengek lagi. Oke, kemudian di sini Eiji tiba-tiba bertanya kepada Akira apakah Hiyori sudah mengetahui semuanya. Mendengar pertanyaan itu, Akira pun sedikit menunduk dan berkata kalau ia sudah berusaha sebisa mungkin untuk menutupinya. Namun Hiyori sangatlah tajam dan peka terhadap abangnya. Alhasil Akira pun ketahuan. Mendengar pengakuan itu, Izumi dan Eiji pun seakan tertawa kepada Akira yang sangat tumpul bahkan terhadap adiknya sendiri. Akira pun segera memberikan pembelaan kalau ia juga sebenarnya sudah salah karena merahasiakan ini dari adiknya sendiri. Akira berkata kalau Hiyori malah sangat mendukungnya dan membantunya merahasiakan rencananya. Mendengar itu, Izumi memotong dengan bangga dan berkata kalau ia juga tenang jika Hiyori yang mengetahuinya karena Hiyori itu sangatlah tajam dan bijak. Yap, sekali lagi Akira dihujani tawa oleh Izumi sebagai pembalasan dendam karena tidak mempertemukannya dengan Hiyori. Oke lah Kima, kemudian akhirnya mereka pun sampai di tempat pemandian air panasnya. Awalnya mereka sedikit heran saat tiba di tempat lokasi, karena tempat tersebut dipenuhi oleh hutan dan pepohonan yang tinggi. Ditambah lagi mereka juga harus berjalan sedikit ke dalam, tepatnya ke tengah hutan baru bisa menemukan lokasinya. Namun di sini Eiji mencoba memimpin kelompok mereka dan mengarahkan mereka untuk mencoba memasuki jalan setapak yang ada. Setelah berjalan tidak cukup jauh dari pintu gerbang tadi, akhirnya mereka pun memperhatikan sebuah pondok kayu yang cukup besar namun terkesan tua. Sekali lagi, ekspektasi Akira dan kawan-kawan seakan belum terpenuhi, mengingat itu cukup berbeda dari brosur yang Izumi berikan waktu itu. Namun sekali lagi berkat arahan Eiji, mereka pun berpikiran positif dan segera masuk ke dalam. Nah, setelah tiba di dalam, seketika ekspektasi mereka yang sempat pudar tadi langsung dibalas oleh nuansa indah dan rindang dari sebuah pondok kayu yang di dalamnya terhiasi pemandangan estetik yang mengejutkan mata. Luar dan dalam pondok tersebut betul-betul sangat berbanding jauh. Akira dan kawan-kawan mulai excited dan cerah kembali. Di sisi lain Kima, si Izumi sebagai orang yang hyperaktif langsung berlarian sambil berteriak ke sana kemari kegirangan. Izumi tak segan-segan menarik tangan Aoi untuk menemaninya menikmati keindahan di situ. Aoi pun hanya tersenyum kecil melihat tingkah kanak-kanakan dari Izumi. Nah, setelah menemukan kolam air panasnya, mereka pun memutuskan untuk segera berganti pakaian, tentunya di tempat yang terpisah ya Kima. Nah, di sini Akira mulai sedikit cemas dan kepikiran mengenai ucapan Izumi waktu itu. Waktu itu, selagi memikirkan rencana untuk air panas ini, Izumi sempat berkata kalau ia dan Aoi akan menggunakan busana pemandian khusus air panas, yakni tanpa bikini ataupun pakaian dalam di dalamnya. Nah, di sini Akira langsung membayangkan sekujur tubuh Aoi yang hanya dilapisi handuk saja tanpa ada pakaian di dalamnya. Seketika Akira pun mulai berfantasi dan sedikit cemas karena hanya dirinya lah yang khawatir akan hal itu. Di sisi lain, bahkan Eiji sekalipun terlihat biasa saja melihat Izumi pacarnya akan menggunakan busana tersebut dan dilihat oleh pria lain nantinya, yaitu si Akira sendiri. Namun di sini Akira mencoba menyembunyikan kecemasannya dan langsung menyemplung ke kolam tanpa berlama-lama. Nah, yang anehnya di sini, si Eiji ini Kima malah masuk ke kolam yang berbeda dengan Akira, tepatnya di sebelahnya. Namun sebelum Akira sempat bertanya, tiba-tiba dari ruang ganti wanita, Izumi dan Aoi pun keluar dengan busana pilihan mereka. Akira di sini sempat ingin menutup matanya, namun langsung terhenti karena menyadari kalau ia sudah kena prank. Yap, ternyata maksud dari Izumi waktu itu ialah bukan menggunakan handuk saja, namun menggunakan satu gaun panjang yang khusus kayak untuk mandi gitulah Kima.
Nah, seketika Izumi yang melihat ekspresi Akira langsung menggodanya dan bertanya apakah Akira sudah berfantasi sangat jauh. Akira pun langsung membantah dan mengalihkan pandangannya dan segera berpindah ke arah Aoi. Di sini, Akira seketika terpukau melihat pemandangan Aoi yang polos dan hanya bergantung kepada satu gaun tipis saja. Akira merasa kalau hasrat pubertasnya mulai diserang secara perlahan. Dan yang makin ngebuat si Akira ini gak tahan Kima, ya karena Izumi malah nyemplung ke kolam yang sama dengan Eiji, yang artinya Akira dan Aoi akan satu kolam. Yang artinya juga ini semua sudah direncanakan oleh Eiji dari tadi. Itu sebabnya Eiji tadi langsung melompat ke kolam yang berbeda dengan Akira. Seketika Akira langsung pasrah karena dirinya sudah dijebak beberapa kali hari ini. Namun di satu sisi ia juga bersyukur karena jebakan tersebut ia malah bisa satu kolam dengan Aoi. Di sini Akira dan Aoi hanya bersapa canggung sambil tersipu malu satu sama lain. Akira tentu tak bisa melepaskan pandangannya dari tubuh langsing dah kayak ukulele milik Aoi. Aoi yang merasakan tatapan Akira malah semakin memerah dan merendamkan wajahnya sepenuhnya ke di kolam. Mereka pun akhirnya menikmati relaksasi mereka setelah bertempur habis-habisan di ujian semester waktu itu. Nah, kemudian selagi asik berendam, tiba-tiba Akira teringat mengenai rencana mereka akan Aoi. Akira sadar kalau ujian semester sudah berakhir, yang artinya mereka akan segera masuk ke kelas 2, yang artinya juga waktunya untuk bersama dengan Aoi akan semakin tipis. Akira sadar kalau mereka sebenarnya tidak boleh terlalu banyak bersantai seperti ini. Akira pun seketika berbicara kepada Aoi kalau ia beserta Izumi dan Eiji akan berusaha semampu mereka untuk membantunya. Akira di sini juga sempat berterima kasih kepada Izumi yang selalu berinisiatif untuk membantu Aoi. Izumi pun langsung sedikit kesal karena Akira malah merasa berhutang kepadanya. Izumi pun membalas kalau ia melakukan semua itu karena ia ingin membantu Aoi. Eiji juga memotong dengan berkata kalau mereka sudah menganggap kalau Aoi itu teman yang berharga untuk mereka. Jadi wajar aja kalau mereka juga ingin membantu Aoi. Mendengar itu, Aoi pun terharu dan tersenyum lega karena akhirnya ia tidak sendirian lagi. Ia lega karena akhirnya ia punya orang lain sebagai tempat ia bersandar. Akira juga langsung menundukkan kepalanya seakan memberikan terima kasih lagi kepada Izumi dan Eiji dengan tulus. Oke, kemudian setelah selesai berendam, Izumi tiba-tiba mengusulkan kalau mereka harus segera pergi ke kuil untuk berdoa. Akira dan kawan-kawan langsung mengangguk setuju dengan ide tersebut, mumpung mereka juga sedang liburan. Mereka pun segera berganti pakaian dan segera pergi ke kuil terdekat tak jauh dari lokasi pemandian. Kuil yang mereka datangi merupakan kuil yang cukup besar. Alhasil, mereka harus berjalan menaiki ratusan anak tangga untuk bisa mencapai puncak dari kuil tersebut. Akira dan kawan-kawan pun langsung menapaki tangga tersebut satu persatu dengan santai. Namun Akira sempat melirik ke belakang dan mendapati kalau Aoi terlihat melambat. Akira pun langsung berhenti dan menunggu Aoi. Akira dengan cepat langsung mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Aoi. Aoi di sini sedikit tersipu memerah, namun ia tidak keberatan sama sekali. Akira dan Aoi pun berjalan menaiki anak tangga sambil berpegangan tangan satu sama lain. Nah, setelah mereka sampai di atas, mereka langsung segera berdoa dan mengucapkan permohonan mereka satu persatu. Tentunya, semua permohonan mereka ditujukan ke satu orang, yaitu Aoi. Mereka semua berdoa agar masa depan Aoi bagus dan ia segera mendapatkan kebahagiaan. Oke lah Kima, sekarang kita masuk ke chapter 7-nya. Nah, kita lanjutkan seminggu setelah liburan mereka ke pemandian air panas waktu itu Kima. Di sini posisinya mereka sekarang sedang berada di kelas dan menunggu hasil dari ujian akhir semester mereka. Akira beberapa kali melirik ke arah Aoi yang sudah mulai bergaul dengan teman sekelasnya. Akira merasa kalau tujuan pertama mereka sudah tercapai, yaitu untuk menaikkan kesan Aoi di mata teman sekelas mereka. Nah, selagi mereka menunggu hasil ujian diumumkan, kita flashback dulu sebentar ya Kima. Tepatnya 1 hari sebelum hari pengumuman, yaitu semalamnya Kima. By the way, ini emang di light novelnya ada flashback ya, bukan ada aku buat-buat Kima, oke? Nah, jadi semalam, sewaktu Akira dan Aoi baru saja pulang ke rumah, Akira mendapati pintu rumahnya yang terbuka sedikit, dan lampu di rumah sudah menyala. Awalnya, Akira mengira kalau ia dan Aoi sudah lupa mematikan lampu dan mengunci pintu. Namun Aoi meyakinkan kalau mereka sudah membereskan semuanya sebelum berangkat ke sekolah. Akira juga merasa kalau itu bukanlah Hiyori.
Kalau Hiyori pasti akan memberikan kabar kalau ia akan berkunjung. Akira pun memasuki rumah secara perlahan sambil menahan napas. Dan ya betul aja Kima, di dalam rumahnya, tepatnya di atas sofa, ibu Akira sudah menunggu kedatangan Akira sambil duduk manis. Akira yang menyaksikan tersebut seketika mulai pucat dan keringat dingin. Ia tidak menyangka kalau keadaan yang paling ia tidak inginkan akan terjadi juga. Akira pun berpikiran negatif dan berpikir kalau Hiyori mungkin saja mengkhianatinya dan memberitahukan semuanya kepada ibunya. Namun itu tidak akan menyelesaikan masalah yang ada di depan matanya sekarang. Akira pun berjalan pelan memasuki ruang tamu, disusul oleh Aoi di belakangnya. Nah, melihat kedatangan Akira, ibunya pun dengan ceria langsung menyambut hangat Akira dan juga Aoi. Namun tanpa berlama, Akira langsung mengumumkan kalau gadis di sebelahnya ialah pacarnya. Mendengar itu, Aoi sempat tersentak dan melirik sekilas ke arah Akira. Namun Aoi langsung sadar kalau Akira sudah memiliki rencana. Aoi pun mengangguk dalam hati dan mengikuti alur yang dibuat Akira. Ibunya Akira pun dengan ceria langsung menyuruh mereka berdua duduk dan menyuruh Akira memperkenalkan pacarnya tersebut. Akira pun dengan gagap saking gugupnya mulai memperkenalkan Aoi sebagai pacarnya. Tentunya semua itu untuk mengelabui ibunya karena Akira sudah membawa gadis ke rumahnya. Aoi pun segera menunduk kepada ibunya Akira dan memperkenalkan dirinya. Namun tak disangka, ibunya Akira malah menyambut mereka dengan baik. Malahan, ibunya Akira terlihat sangat tertarik dan mulai menanyai Aoi. Mulai dari pertanyaan pribadi dan mengenai hubungan mereka. Malam itu mereka lalui dengan santai dan masih aman Kima. Akira di sini mulai sedikit lega karena ternyata ia belum ketahuan. Nah, tak lama kemudian ibunya Akira pun memutuskan untuk pulang. Akira pun mengantarkan ibunya ke depan pintu dan seketika kembali lega karena ketakutan terbesarnya tidak terjadi. Nah, namun nih Kima, yang namanya orang tua ya kan, ya pasti peka lah sama tingkah anaknya. Sesaat ibunya Akira ingin pergi, ia berkata kalau ia ingin agar Akira bertanggung jawab karena sudah mengajak Aoi tinggal bersama. Nah, seketika mendengar itu, Akira mengangkat wajahnya dan menatap wajah ibunya yang mulai serius. Akira tidak menyangka kalau selama ini ibunya sudah tahu. Namun Akira spontan bertanya dari mana ibunya mengetahui hal itu. Ibunya pun menjawab kalau ia memperhatikan gerak-gerik Hiyori saat pulang waktu itu dan menyadari juga kalau ada peralatan wanita di kamar Akira dan juga di kamar mandi. Nah, di sini Akira sedikit lega karena itu artinya adiknya Hiyori tidak mengkhianatinya. Namun itu artinya juga ia harus berhadapan dengan salah satu bos dungeon yang ia takuti, yaitu ibunya. Akira pun mencoba menjelaskan semuanya kepada ibunya. Nah, di sini Kima, ibunya Akira sebenarnya mendukung penuh keputusan Akira. Namun ibunya tidak ingin Akira setengah-setengah dalam bertanggung jawab. Nah, menyadari kalau ibunya sedang mengetes dirinya, Akira pun menunjukkan tekad dan keseriusannya kalau ia serius ingin membantu Aoi. Mendengar itu, seketika wajah ibu Akira mulai tersenyum lagi. Ibunya seakan sudah mendapati tekad anaknya yang kuat dan akhirnya merestuinya. Ibunya Akira pun mulai menyemangati Akira dan mulai juga sedikit menggodanya. Ibu Akira berkata kalau ia tahu jika Akira dan Aoi juga pura-pura berpacaran tadi. Jadi ia melemparkan pertanyaan, yaitu kapan Akira dan Aoi benar-benar akan berpacaran nantinya. Nah, mendengar usilan dari ibunya, Akira pun mengalihkan wajah sambil memerah dan berkata kalau ia masih ingin fokus untuk membantu Aoi dulu. Ibunya pun tertawa kecil melihat tingkah malu dari anaknya tersebut dan kemudian mengucapkan pamit untuk pergi Kima. Oke lah, itulah flashback singkat kita Kima. Jadi ibunya si Akira udah tahulah mengenai rencana si Akira ini. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan kembali di keadaan kelas yang masih menunggu pengumuman ujian. Akira dan kawan-kawan pun seakan melipat tangan mereka dan berdoa masing-masing, terutama untuk Aoi. Guru wali kelas mereka pun akhirnya memasuki kelas dan membagikan selebaran hasil ujian mereka. Dan ya, Aoi lulus di semua mata pelajaran Kima. Izumi pun langsung berteriak sambil memeluk Aoi kesenangan. Dan diikuti juga Akira dan Eiji yang terduduk lemas karena lega semuanya kerja keras mereka berhasil. Aoi pun terlihat senang dan beberapa teman kelas mulai juga memberikan selamat kepada Aoi. Nah, karena mereka semua lulus, itu artinya liburan semester mereka tidak akan terganggu dengan ujian susulan. Izumi pun langsung mengusulkan agar mereka merayakan hasil ujian mereka dengan pergi ke suatu tempat lagi. Akira dan kawan-kawan pun setuju, namun sedikit heran melihat tingkah Izumi yang sangat lincah kemana-mana.
Akira pun kemudian mengusulkan agar mereka membicarakan rencana jalan-jalan mereka di rumahnya setelah sepulang sekolah. Mereka pun semua mengangguk dan langsung pergi ke rumah Akira sepulang sekolah. Oke, kita lanjut saat berada di rumah Akira. Di sini, Izumi membeberkan semua ide-idenya mengenai tempat yang akan mereka datangi nantinya. Tentunya, semua setuju dan membiarkan Izumi mengambil alih sebagai tour guide mereka. Namun di sini Kima, si Akira ini terlihat sedikit merenung. Akira merasa kalau mereka seharusnya tidak boleh terlalu banyak bersenang-senang seperti ini. Akira pun langsung mengutarakan perasaannya kalau ia sebenarnya ingin fokus mencari kerabat Aoi, yaitu neneknya di liburan semester ini. Mendengar itu, Izumi terdiam sebentar karena merasa kalau ia sudah terlalu bersemangat sampai lupa dengan masalah Aoi. Akira pun kembali menjelaskan kalau masalah yang belum mereka selesaikan ialah mencari tempat tinggal untuk Aoi, yang dimana salah satu pilihannya yaitu dengan mencari kerabat terdekat Aoi, yaitu neneknya sendiri yang masih ada. Dengan kata lain, sambil mereka liburan ke suatu tempat, mereka juga harus mencari informasi mengenai rumah nenek Aoi. Nah, namun di sini Eiji mencoba memotong dan mengusulkan kalau mereka bisa melakukan hal tersebut sambil liburan. Dengan kata lain, sambil mereka liburan ke suatu tempat, mereka juga akan mencari informasi mengenai rumah nenek Aoi. Mendengar itu, Izumi dan Aoi yang tadi sempat terlihat murung mulai ceria lagi. Akira pun setuju dengan ide tersebut, karena itu sama saja dengan menyelam sambil ngintip bikini orang lain. Salah. Maksudnya menyelam sambil minum air dan sambil mengintip bikini orang lain. Ya, itu kan peribahasanya Kima. Ya, itulah itu. Oke, kemudian dilanjutkan setelah Eiji dan Izumi sudah pulang. Di sini, Akira dan Aoi tidak ada kegiatan lagi dan memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Namun di sini, Akira sebenarnya udah ngantuk kali Kima. Namun tiba-tiba ia merasakan ada sentuhan di punggungnya. Akira pun segera refleks memutar badannya dan mendapati ada Aoi yang menempel ke punggungnya. Di sini, Akira sempat terdiam melihat kondisi langka tersebut, karena biasanya cowoklah yang menyelinap ke kamar cewek. Malah ini sebaliknya Kima. Di sini Aoi dengan suara lembut dan halusnya tiba-tiba berkata kalau ia ingin membalas semua kebaikan Akira. Hop, ngapa ini Kima? Nah, di sini Aoi berkata kalau ia ingin memberikan tubuhnya kepada Akira malam ini. Mendengar itu, ya siapa coba anak SMA yang gak bernafsu, ya kan Kima? Ya udah, digaskan si Akira lah langsung dan hamillah si Aoi. Itulah fantasi kita Kima. Nyatanya, si Akira ini langsung sadar kalau Aoi kembali merasa kalau ia berutang kepada dirinya. Akira pun menjelaskan kalau ia senang mengetahui perasaan Aoi yang sesungguhnya, namun ia sudah berjanji untuk melindungi Aoi. Akira berkata kalau Aoi tidak perlu merasa berutang, karena ia tulus membantu Aoi, begitu juga dengan Izumi beserta Eiji. Mendengar itu, Aoi pun mulai meneteskan air mata dan jatuh di pelukan Akira. Akira pun menahan Aoi di tubuhnya sambil mencoba menenangkannya. Setelah cukup tenang, Akira pun mengantarkan Aoi kembali ke kamarnya dan berharap kalau besok semua akan kembali seperti semula. Nah, selagi Akira mengantarkan Aoi ke kamarnya, Aoi sama sekali tidak berkata apapun dan hanya menurut dan langsung tidur. Nah, namun Kima, keesokan harinya, pas Akira berada di sekolah, Aoi ternyata absen dan tidak datang ke sekolah. Itulah terakhir Akira melihat Aoi ada di rumahnya. Yap, sekarang kita akan masuk ke chapter 8-nya Kima, yaitu chapter terakhirnya. Nah, dilanjutkan saat Aoi tiba-tiba menghilang tadi Kima. Ia tidak datang ke sekolah. Tentunya Akira dan kawan-kawan mulai sedikit panik, karena seharusnya Aoi pasti akan memberikan kabar kepada Akira. Izumi juga mulai terlihat panik dan mengharapkan penjelasan yang jelas dari Akira. Akira pun menjawab kalau tidak ada sesuatu yang terjadi semalam. Namun tepat setelah berkata demikian, Akira tiba-tiba teringat mengenai penyusupan malam yang dilakukan oleh Aoi semalam. Di sini Akira sadar Kima, kalau Aoi selama ini sudah mengemban beban tersebut tanpa sepengetahuannya. Akira pun langsung menyuruh Eiji dan Izumi untuk mengizinkannya dalam acara penutupan semester nanti, karena ia akan segera mencari Aoi. Eiji dan Izumi pun mengangguk dan berharap kabar yang baik dari Akira. Akira pun segera pulang dulu ke rumah untuk mengecek keadaan Aoi di sana. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat adanya Aoi. Malahan semua barang-barang Aoi ludes hilang semua.
Akira pun mulai semakin panik dan berlarian ke sana kemari sampai akhirnya ia melihat sepucuk surat di atas meja ruang tamu. Akira pun membuka surat tersebut dan mendapati isinya yang mengatakan selamat tinggal. Tentunya itu sudah pasti dari Aoi. Akira pun seketika terdiam lemas setelah membaca itu. Seakan ia dihantam di dadanya sampai ia sesak dan hampir terjatuh. Namun seketika Akira sadar kalau situasi Aoi sekarang jauh lebih menyakitkan ketimbang yang ia rasakan. Akira pun segera menyadarkan dirinya dan langsung mencari Aoi ke seluruh tempat yang ia tahu. Mulai dari tempat kerja Aoi, rumah lamanya, taman tempat mereka bertemu, semuanya Akira cari, namun ia tidak menemukan tanda-tanda Aoi. Akira pun terdiam kelelahan dan mulai sedikit pasrah. Namun, tiba-tiba datang telepon dari Eiji yang menanyakan kabar pencarian dari Akira. Akira pun menjawab dengan lemah kalau ia belum menemukan Aoi. Eiji pun seakan mencoba membantu Akira dengan menyuruhnya mencari Aoi di tempat yang menurutnya ada kenangan tersendiri bagi Aoi. Nah, tepat setelah Eiji berkata demikian, Akira pun teringat mengenai cerita Aoi yang berkata kalau ia dulu memiliki teman sewaktu masih TK yang sudah menyelamatkan dirinya dari kesepian. Akira pun seketika spontan bertanya apakah Eiji mengetahui di mana lokasi TK Aoi dulu. Eiji pun langsung memberikan alamat lokasinya dan memberikannya kepada Akira. Nah, di sini Kima, Akira terkejut karena ternyata lokasi yang diberikan Eiji tersebut merupakan lokasi TK di mana ia dan Eiji dulu pernah di sana. Akira pun seketika bingung mengapa ia tidak bisa sadar kalau selama ini ia dan Aoi ternyata satu TK dan mengapa ia tidak pernah melihat Aoi sewaktu TK. Namun tanpa berpikir panjang lagi, Akira langsung bergegas menuju ke tempat lokasi dan berharap kali ini tebakannya benar. Sesampainya di TK lamanya, Akira langsung berlari ke gerbang depan dan mendapati sosok Aoi yang sedang berdiri di sana menghadap ke dalam. Akira pun mendekat dan memanggil Aoi sambil nafasnya terputus-putus. Aoi yang mendengar suara Akira seketika kaget dan berbalik badan. Ia mendapati Akira yang sudah keringatan dan seketika sadar kalau Akira sudah mencarinya dari tadi. Akira pun langsung dengan lembut berkata apa yang dilakukan Aoi. Aoi pun menjawab kalau ia ingin bernostalgia sebelum ia pergi meninggalkan kota. Nah, di sini Akira sadar kalau Aoi ingin mencari neneknya sendirian dan tidak ingin merepotkan mereka lagi. Namun sebelum itu, Akira seakan ingin mencoba mencari tahu masa lalunya yang belum terjawab dari tadi. Akira pun mengingat kalau cinta pertamanya sewaktu TK ialah bernama belakang Shinoda. Namun ia sadar kalau Aoi tidak memiliki nama belakang seperti itu. Akira pun dengan penasaran bertanya apakah Aoi dulu pernah berganti nama keluarga. Dan ya, Aoi menjawab kalau ia dulunya menggunakan nama keluarga ayahnya sebelum cerai, yaitu Shinoda. Yang artinya Aoi memanglah cinta pertamanya Akira dulu sewaktu di TK Kima. Seketika Akira ditampar keras oleh fakta tersebut dan tersentak tidak percaya. Namun Akira sadar kalau sekarang bukanlah untuk mementingkan perasaannya. Akira pun langsung menarik lengan Aoi untuk mengajaknya pulang. Namun Aoi langsung mencoba melepaskan tarikan Akira dan menolaknya dengan halus. Aoi berkata kalau ia tidak sanggup lagi menahan beban tersebut karena ia tidak bisa membalas kebaikan semua orang satupun. Mendengar itu, Akira menjawab dengan wajah serius, seakan ia sudah tahu cara menghadapi perasaan Aoi. Akira berkata kalau ia sangat membutuhkan kehadiran Aoi di rumah, dan Akira ingin agar Aoi mewujudkan hal tersebut untuk Akira, dan bukan untuk Aoi sendiri. Nah, mendengar itu, Aoi seketika tersentak terharu Kima. Ia merasa akhirnya ia dibutuhkan oleh seseorang. Ia merasa akhirnya orang lain bisa bergantung kepada dirinya. Aoi pun sadar kalau dengan cara ini ia bisa membalas kebaikan Akira, maka ia akan melakukannya dengan senang hati. Ya sekaligus Aoi juga pasti udah punya rasa lah sama si Akira ini Kima, makanya dia mau. Dengan begitu Akira pun langsung menarik Aoi ke pelukannya dan menyuruh Aoi untuk mengabulkan permintaannya. Aoi pun mengangguk sambil menangis dan menjawab kalau ia bersedia mengabulkannya. Oke lah Kima, sekian pembahasan dari kelas Nobochi part ke-6-nya, sekaligus mengakhiri pembahasan volume 1-nya Kima. Wow, ternyata plot twist teman masa kecil masih berlaku ya Kima. Ya begitulah. Oh ya, asal kalian tahu Kima, rupanya si Eiji ini sebenarnya dari awal udah tahu kalau Aoi itu merupakan cinta pertamanya si Akira. Karena kan si Akira dan Eiji dulu satu TK juga. Jadi otomatis sebenarnya Akira, Eiji dan Aoi ialah teman masa kecil Kima.
Cuman si Eiji ini nggak mau ngasih tahu karena ia pengen Akira agar tahu sendiri. Oke lah Kima, sekian pembahasan volume satunya. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.